Oke, kali ini kita akan membahas salah satu modem dari Telkomsel ya, yaitu Orbit. Kebetulan ini adalah Orbit Star H1 ya untuk merek tipenya ya. Kemudian kita beli dua, memang untuk suatu keperluan yang mana lagi butuh jaringan internet ya. Untuk harga sendiri ini gua dapet di harga, kalau di sini di daerah gua itu 700-an ya. Tetapi untuk kalau teman-teman cari saja online-nya itu mungkin nggak nyampe lah, paling 600.000 udah dapat modemnya ya, dapat kartu, nanti kita bongkar. Tapi untuk tipe ini sendiri gua cek di websitenya, di website resminya itu untuk Star 1 ini udah nggak ada ya. Mungkin ini termasuk produk yang lama ya, jadi nggak ada lagi pengeluaran, paling hanya dapatnya ada di agen-agen distributor di daerah-daerah itu yang udah ngambil, yang masih ada stok lamanya gitu ya. Untuk ini sendiri ini kita dapat bonus 150 giga ya, 150 giga, tetapi dibagi per 6 bulan, jadi per bulannya itu dapat 25 giga ya. Habis nggak habis nanti nggak tahu ya, habis nggak habisnya apakah diakumulasi di bulan kedua atau enggak, tapi yang penting untuk bulan kedua itu dapat lagi 25 giga ya. Kayaknya sih kalau ini 20 giga per 30 hari kayaknya nggak diakumulasi ya, jadi habis nggak habis ini bakal hangus, atau kalau udah habis kita beli paket lagi. Tentunya ini paketnya khusus paket Orbit ya, jadi bukan paket yang simpati biasa ya, Telkomsel yang biasa, enggak, emang khusus untuk Orbit. Jadi bagi per 6 bulan, jadi per bulannya dapat 25 giga gitu. Terus ini yang didapat yang pembelian termasuk modem, terus adaptornya, terus welcome guide-nya, kartu SIM Orbit ya, terus kartu garansi. Kalau produknya sendiri ya, produk modemnya itu ini apa namanya, buatan Cina ya. Ya memang ya, memang nggak ada, semuanya made in Cina semua udah. Nggak ada lagi made Amerika, nggak ada lagi made Eropa, nggak ada lagi ya, Cina tuh sekarang ini. Nah, untuk spesifikasinya tadi juga untuk kebelannya itu ada untuk cocok untuk LTE CAT4, Wi-Fi-nya itu 2,4 GHz ya. Jadi belum support fitur 5G ya. Terus up to 32 user. Jadi bisa untuk 32 pengguna. 32 device lah ya. Oke, coba kita buka. Oke, ini kita singkirin dulu. Ini untuk modemnya ya. Spek belakangnya dari Huawei ya, produk Huawei ya. Ini ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 one-nya. Oke, ini untuk adaptornya, dan ini ada tombol untuk resetnya, untuk reset. Oke, ini kartu welcome guide-nya. Jadi bisa kita download aplikasinya di Play Store ya, kayak biasa. Jadi aplikasinya namanya My Orbit. Ikuti petunjuk pemasangan di aplikasi dan ikutin aja daftar KTP dan KK untuk kartunya seperti biasa, untuk registrasi kartunya ya. Oke, ini bisa dibaca di sini ya untuk pengetipannya. Kebetulan ini gue udah aktif ya, sebenarnya udah diaktifin, jadi nggak kerekod, sorry banget buat kalian semua. Oke, tapi tutorialnya banyak kok di YouTube, banyak tutorial cara ngaktifin Orbitnya. Nah, ini untuk kartu garansi, kecil banget kartunya.
Ini untuk adaptor sendiri. Nah, bisa kita lihat untuk adaptornya sendiri lumayan keren ya, lumayan bagus dibanding adaptor biasa yang 15 ribuan ya. Tuh, ini oke. Huawei juga ya, di satu pabrikan. Terus dapat ini untuk handle-nya ya, tatakannya, untuk tekan kakinya. Nah, tuh bisa berdiri lah tuh. Oke. Nah, untuk kelebihannya sendiri setelah gua tes ya, setelah gue pakai itu bisa tembus di angka 30-an Mbps ya untuk perangkat ini. Tembus 30 fps. Untuk uploadnya sendiri bisa tembus 40-an, tapi itu dalam keadaan tertentu juga ya, semakin mungkin dari tempat kalian masing-masing beda-beda ya, tergantung, karena ini juga larinya mereka ke tower Telkomsel terdekat gitu. Semakin dekat ya semakin kencang gitu, kalau semakin jauh ya mungkin juga agak berkurang gitu ya. Tapi dibandingkan modem-modem biasa, pengalaman aku udah pakai beberapa modem, ini termasuk yang paling kencang juga, yang paling kencang ya. Jadi kalau misalkan kita pakai kartu Telkomsel biasa, itu kecepatannya misalkan kita dapat hanya di belasan Mbps, tapi dia bisa tembus ke 20 ke atas lah, 30-an ke atas Mbps. Jadi ya emang agak beda. Ya pastinya tentunya kenapa mereka ngeluarin modem Orbit, tentunya ada kelebihan tersendiri pastinya ya. Kalau misalkan sama dengan kartu yang biasa kita pakai untuk modem yang biasa merek lain, ya buat apa mereka ngeluarin khusus ya, modem khusus Orbit dari mereka gitu. Dan kartunya sendiri itu memang khusus Orbit, jadi nggak bisa dipakai dengan kartu yang lain, kemungkinan nggak bisa dipakai. Dan paketnya sendiri pun harus ada paket Orbit tersendiri gitu ya. Kalau misalkan dari bintang 5, 4,5 lah kalau bisa gua nilai. Nah, untuk fiturnya sendiri yang ada di aplikasinya itu ada, yang gua suka itu ada fitur pemblokiran situs-situs tertentu gitu. Jadi bisa kita custom situs mana aja yang mau kita blokir, nggak boleh kebuka. Bisa juga seperti ya yang porno-porno lah, seperti YouTube juga bisa kita blokir, Facebook ya, sosial media yang kayak TikTok itu bisa diblokir di aplikasinya. Dan kita juga bisa mengawasi seperti fitur-fitur yang ada di modem lainnya ya, wireless router lainnya itu bisa kita atur. Bahkan bisa kita atur jam-jamnya mau aktif sampai jam berapa gitu. Misalkan kita atur dari jam sekian hidupnya, dari jam sekian ke jam sekian. Nah, di luar jam yang kita atur itu nggak bisa lagi, otomatis nggak bisa terhubung Orbitnya. Jadi Orbitnya auto cut, nggak akan ngelekin kita ke internetnya untuk perangkatnya. Jadi enak bener ya. Itu satu kelebihannya. Nah, dapat kartu juga. Ini kartunya sama, harus diregis dengan kakak kita juga ya, KTP kakak. Oke, sekian dulu dari saya. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau misalkan videonya kurang lengkap atau gimana. Semoga dengan info yang sedikit ini bisa sharing buat kalian yang mungkin lagi nyari gitu. Nah, kalau nyarinya buka aja di website Orbit resminya. Di sana ada banyak tipe ya. Salah satunya ada yang untuk 64 perangkat gitu. Tapi sesuai harga juga ya. Sesuai harga dan spesifikasi gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Support terus channel ini agar bisa terus berbagi buat kalian semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.